Selamat petang Bapak Ibu semua. Saat ini kita akan bersama-sama di dalam persekutuan doa yang kedua. Kita awali dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh. Allah Bapa Surgawi, pada petang hari ini kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala anugerah berkah yang Kau limpahkan atas hidup kami, dan biarlah pada kesempatan ini Engkau juga memberkati kami dalam persekutuan bersama di masa Pentakosta ini. Ya Bapa, bersabdalah bagi kami karena kami siap mendengarkan, dan mampukanlah kami juga untuk dapat melakukannya. Di dalam Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel 47 ayat 12. Tahu enggak Yehezkiel di mana? Di Perjanjian Baru enggak ada. Jadi di Perjanjian Lama. Yehezkiel 47 ayat 12. Mungkin Pak Haryono atau bisa membacakan untuk kita semua. Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon-pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, terima kasih. Tema saat ini mengalir bersama Roh Kudus. Bapak itu yang terkasih, kalau kita melihat bacaan tadi memang tidak disinggung kata-kata Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh, tapi hanya menceritakan tentang pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan dan seterusnya. Mungkin sama dengan Mazmur 1. Pohon atau tanaman yang ditanam di pinggir kali akan senantiasa hijau dan mengeluarkan buah meskipun tidak pada musimnya. Apa yang menjadi tekanan pada ayat ini? Yaitu karena ada di tepi aliran sungai yang airnya senantiasa mengalir terus-menerus, yang bahkan dalam musim kemarau pun tidak kering. Nah, setiap pohon yang ada di sana pasti akan hidup subur, mengeluarkan buah-buah yang senantiasa, dan buah-buahnya pun juga buah-buah yang terbaik. Dalam kehidupan manusia, seringkali memang kita menjadi aliran sungai yang kering. Kenapa kering? Karena ada kekhawatiran, karena ada ketakutan, sehingga kita melemahkan, mengurangi iman percaya kita. Mari kita bersama membuka Injil Yohanes 7 ayat 38 dan 39a, demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saya lalu teringat akan perumpamaan Yesus tentang seorang penabur yang menaburkan benih
dan terjatuh di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tengah-tengah rumput berduri, ada yang jatuh di berbatuan, dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Hasilnya pun beda-beda. Yang jatuh di jalan diinjak-injak orang sehingga benih itu menjadi rusak, atau dimakan burung sehingga hilang. Yang tumbuh di tempat berduri dia bisa tumbuh dengan baik, tapi karena himpitan duri-duri akhirnya menjadi mati. Yang tumbuh di bebatuan dia bisa tumbuh, tapi karena kekurangan makan sehingga dia menjadi mati. Tetapi yang tumbuh di tanah yang loh atau tanah yang subur akan berbuah sangat besar. Hal ini menunjukkan pada sikap keimanan manusia di dalam percaya kepada firman Tuhan. Dan sesungguhnya memang orang yang benar-benar percaya hidupnya akan berlimpah-limpah. Nah, orang yang benar-benar percaya karena dimampukan oleh Roh Kudus. Sehingga kita dapat bisa hidup melimpah, senantiasa percaya jikalau Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, janganlah engkau mengandalkan pada dirimu, tapi mengandalkan hanya kepada Allah. Iman akan pemeliharaan Allah. Dan iman akan pemeliharaan Allah dapat kita rasakan, dapat kita nyatakan jikalau ada Roh Kudus di dalamnya. Karena Roh Kudus dia memampukan kita untuk beriman. Di muka tadi saya mengatakan soal kekeringan. Kekeringan dalam Alkitab dikatakan karena banyaknya himpitan, sama seperti benih yang tumbuh di rumput berduri. Himpitan karena mungkin mayoritas yang tidak sama dengan kita sehingga menekan kita. Himpitan karena perekonomian yang kita ragu-ragu sehingga besok makan apa. Himpitan karena sesuatu yang lainnya, itu menjadikan iman kita luntur. Ketika iman kita luntur, maka keringlah sungai yang ada di dalam hidup kita. Kalau keringnya sungai, maka pohon pun tidak akan bisa hidup subur, apalagi berbuah. Nah, tetapi Mazmur 1 dikatakan, yang ditanam di pinggir sungai akan menghasilkan daun yang hijau segar dan buah-buah yang lebat. Apa itu? Kalau ada aliran-aliran hidup yang senantiasa mengalir. Aliran hidup yang senantiasa mengalir adalah karena Roh Kudus yang diberikan dan kita mempercayainya dan hidup dalam Roh itu. Dan terkasih, banyak cerita, banyak kesaksian yang menyatakan ketika orang benar-benar berserah, ketika orang benar-benar hidup dalam kasih Allah, di dalam kuasa Roh Kudus, sesulit apapun hidupnya, seberat apapun penderitaannya, pasti ada pertolongan Tuhan. Karena dia mempercayai janji Allah bahwa Allah pasti akan menolong kita. Dan di situ orang itu seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai yang senantiasa berbuah. Meskipun kiwa tengene ketiga kanan kirinya pada musim kemarau, tapi dia akan tetap bisa hidup subur. Nah, inilah yang menjadi penting bagi kita, adalah bagaimana kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Hidup berserah dalam kuasa Roh Kudus. Disitulah kita dapat percaya dan mengamini akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang nyata dan pasti diberi. Engkau tidak akan berkekurangan apa-apa. Kalau toh engkau dalam kesulitan, dalam permasalahan, Roh akan menolong kita keluar dari permasalahan yang ada. Bagaimana dengan rezeki? Kalau kita percaya, Yesus mengatakan, lihatlah burung-burung yang di udara, tidak menanam, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Allah. Bagaimana engkau manusia, apakah engkau tidak lebih berharga dari burung-burung itu? Bisa terjadi ketika kita tidak punya apa-apa, siapa ngerti kita karena kita percaya akan Allah, pemilihan Allah, ono sing dodok-dodok keteri panganan. Siapa ngerti wong sing wis suwe duwe utang ditagih ora gelem nyaur, tibake malah nyaur. Jadi pasti ada saja pertolongan Tuhan ketika kita percaya. Dan kita percaya karena pertolongan Roh Kudus. Sehingga hidup kita mengalir bersama Roh Kudus. Seperti sungai yang mengalir, apapun akan diterjangnya. Ketika sungai itu akan tetap terus mengalir.
dan terus mengalir meskipun ada air terjun, dia akan terus tetap mengalir dan aliran sungai itu membawa kehidupan di kanan kirinya. Nah, demikianlah juga hidup kita. Yakinlah firman Tuhan itu benar. Dan kebenaran firman Tuhan kita yakini dan kebenaran itu akan terbukti di dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Mungkin ada yang bertanya soal ini atau punya cerita pengalaman hidup tentang keraguan-keraguan, ketakutan atau kesaksian tentang anugerah Tuhan yang tidak terduga dalam kehidupannya. Monggo silahkan. Untuk warga jemaat kita sendiri memang setelah adanya COVID-19 ataupun virus corona, ternyata banyak sekali yang merasa ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Sehingga di dalam kita bersosialisasi baik itu dengan tetangga maupun sesama jemaat, kita lihat pada kalau ada seripah, berarti itu warga kita sendiri, ternyata pengalaman yang kami alami dan kami lihat, ternyata jemaat kita sendiri banyak yang tidak hadir karena merasa takut dan khawatir. Nah, hal-hal seperti itu apakah warga tersebut memang kurang yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai ataupun melindungi kita, atau hanya ketakutan karena dirinya sendiri? Saya kira itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan baik sekali. Apalagi dalam situasi saat ini. Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita sadari, manusia mati itu tidak hanya karena corona, tapi juga bisa karena lainnya. Jadi jangan punya anggapan, wah kalau saya mengisolasi diri, jauh dari apa-apa, pasti saya selamat. Belum tentu. Bisa saja mengisolasi diri, tiba-tiba mangane kleru, marake yo sakit. Atau ujuk-ujuk ono pesawat jeblok yo marake mati. Jadi pertama kita yakin, kita tahu bahwa kematian tidak hanya karena corona. Bahkan ada satu daerah yang demam berdarahnya tinggi sekali kasusnya, lebih banyak yang mati karena DB daripada yang karena corona. Nah, artinya apa? Bukan berarti lalu kita sembrono, nekat juga tidak. Tapi kita harus bijaksana. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita seringkali membutuhkan perhatian kita. Seringkali membutuhkan pertolongan kita. Kalau misalnya ada orang di depanmu yang membutuhkan pertolongan, apakah kita hanya diam saja? Tentunya tidak. Saya ingat pernah dulu nyujeni layonipun Pak Blok 4, saya gak lupa namanya. Dia terkena hepatitis B, Pak Dibyo kena hepatitis B. Padahal hepatitis B itu kalau bersentuhan dengan yang bersangkutan, entah air liurnya, entah keringatnya, bahkan air yang untuk dimandikan, karena waktu itu masyarakat sudah menyiapkan air, lalu alkoholnya juga tidak ada, ya terpaksa pakai air. Ketika menyujeni, saya sadar, wah ini orang ini punya penyakit, pasti saya juga tertular. Ini gandeng wis kebacut nyujeni macam-macam, tidak ada ragu-ragu, tidak ada khawatir. Toh sekarang saya juga tidak tertular penyakit hepatitis. Artinya apa? Bukan nekat ya, tahu tapi sembrono itu namanya nekat. Tapi tahu, tapi kita tetap menolong orang, tapi juga dengan sikap berhati-hati, berjaga-jaga. Sehingga perbuatan baik, sesuatu yang tidak boleh kita elakkan, itu harus dilakukan. Sebab apalah artinya orang Kristen tanpa perbuatan baik. Nah, dalam hal ini, dalam pertanyaan tadi tentunya, ketika ada saudara yang membutuhkan penghiburan, pertolongan, bisa saja dilakukan dengan cara pertama. Kemarin ketika layat itu tidak harus bersama-sama juga tidak apa-apa sebenarnya. Kita datang ke sana untuk memberi penghiburan, memberi rasa bela sungkawa, lalu kembali, itu cara pertama.
kan masih sepi, tidak perlu salaman, tapi cukup berjumpa dengan keluarga. Karena apa Bapak Ibu? Anda datang itu sebuah penghiburan yang besar bagi keluarga yang sedang berduka. Atau kalau toh kita harus beribadah bersama, mungkin beribadah dengan cara duduk yang agak berjauhan dan seterusnya, itu bisa diatur. Asalkan kita jangan ngomong sembarangan dengan orang-orang, lalu bercipika-cipiki dengan banyak orang, tapi kita membatasi, toh saya pikir juga kita akan selamat. Karena saya punya keyakinan, kalau kita berbuat baik dan niat kita benar-benar baik, toh Tuhan pasti akan menolong. Ewadene ketularan, kita sudah disiapkan kerajaan surga. Artinya yang paling penting optimis itu, semangat itu, karena itulah yang menghindarkan kita dari segala sesuatu yang jahat. Mungkin saat itu kita tertular penyakit, tapi karena kita optimis, semangat, imun kita menjadi lebih kuat, sehingga kita tetap sehat. Jadi tolong dibedakan antara nekat dan bijaksana. Menurut saya, disitulah Roh Kudus ada, menjadikan orang bijaksana, dan dia tetap berkarya dalam situasi apapun, bahkan situasi yang bahaya apapun, dia akan tetap berkarya, karena bijaksana dan kekuatan dari Roh Kudus, pasti kita akan selamat. Ning nek misale kumpul-kumpul sing ra cetha ya aja, nek kuwi jenenge nekat. Tapi nek kumpul-kumpul memang harus, ya mengapa tidak? Kita yakin pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, itu yang dimaksud dengan Roh Kudus mengalir di tepi sungai yang menghasilkan buah-buah. Artinya dalam situasi apapun, tadi saya katakan dalam musim kemarau yang sangat kering pun tetap akan menghasilkan buah. Nah, dalam situasi yang sama kita juga yakin karena pertolongan Roh Kudus kita menjadi bijaksana dan kita dapat melakukan yang benar, kita pasti juga akan selamat. Begitu. Ada lagi yang lainnya? Atau sudah cukup mengerti? Atau malah tidak mengerti? Mungkin Bapak Ibu bisa telepon saya, bertanya, silakan. Atau asisten saya ada. Tapi kalau asisten saya bisanya hanya pakai bahasa Jawa. Ada yang lainnya? Ya, mari kita tutup persekutuan kita dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 233 ayat 1 bait 1 dan yang ketiga. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang padamu ya Tuhan, mengucap syukur terima kasih untuk persekutuan doa saat ini yang boleh berjalan dan Engkau berkati, juga atas firman yang Kau beri. Ya Bapa, mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup dengan bijaksana di dalam melakukan segala sesuatu. Karena suatu saat kami harus diperhadapkan dengan banyak hal yang kami harus memutuskan untuk melakukan. Berikanlah kemampuan pada kami untuk dapat melakukan kasih. Berikanlah kemampuan pada kami untuk tetap dapat berbuat baik kepada sesama di tengah-tengah bahaya-bahaya yang mungkin ada. Tapi kami yakin
Engkau menolong kami untuk dapat tetap menyatakan kasih kepada sesama kami. Mampukan kami Bapa untuk senantiasa percaya akan aliran-aliran hidup bersama Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tidak pernah ketakutan, kekhawatiran akan segala sesuatu, sama seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai yang senantiasa hijau dan berbuah lebat di masa-masa yang ada. Tuhan, tolong kami untuk menjadi percaya, dan Roh Kudus biarlah Engkau tinggal bersama kami di dalam karya kami di masa-masa yang akan datang. Berkati atas keluarga kami, berkati juga untuk bangsa negara ini. Nah, sebab semuanya kami pohon dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.